Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, mohon izin menyampaikan kultum dengan topik 3 pelajaran dari kisah seorang pemuda yang bernama Azam. Sebagaimana kita maklum bahwa secara bahasa Islam dari kata aslama yuslimu tasliman wa islaman, ada 4 makna kata Islam itu. Yang pertama, Islam artinya as-salamah, bersih. Sehingga ajaran Islam ini dari mulai urusan hati, pikiran, badan sampai urusan kuku saja itu ada sisi kebersihan di sana diterangkan. Yang kedua, Islam maknanya adalah as-salam, artinya selamat. Maksudnya orang Islam itu adalah orang yang berupaya untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama manusia tentunya. Kemudian yang ketiga, makna Islam itu adalah as-silmu, damai. Walaupun perang diperkenankan di dalam Islam, karena itu juga perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, orang beriman diwajibkan atas kalian berperang. Tetapi damai atau as-silmu itu lebih diprioritaskan, lebih diutamakan dalam perspektif ajaran Islam. Dan yang keempat, makna Islam adalah al-khudu, artinya tunduk. Di dalam Islam tidak ada paksaan tentu dalam beragama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi sekali kita masuk jadi orang Islam, maka kita harus ridha, rela, ikhlas, diatur oleh Allah yang punya agama. Sekali lagi, harus ridha dan rela diatur oleh Allah yang punya agama. Karena Islam itu bukan punya manusia. Islam itu adalah sistem hidup yang dibuat oleh Allah untuk kita manusia. Maka kita harus rela diatur dari mulai dan ridha diatur oleh Allah. Maka ketika kita rela dan ridha diatur, maka kita adalah seorang yang taslimah, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, bahwa indahnya ajaran Islam itu diimplementasikan dalam sikap dan perilaku oleh para sahabat, ya. Maka disebut sahabat itulah generasi emas, generasi terbaik. Karena Islam betul-betul zaman semacam mengalami distorsi. Jadi diibaratkan mata air di zaman Nabi itu masih bersih, masih bening, belum terkontaminasi oleh apapun. Tapi semakin akhir zaman, banyak yang namanya hal-hal yang bisa mengkontaminasi sehingga menjadi tidak jernih kadang-kadang, tidak bersih kadang-kadang. Jamaah yang Allah muliakan, salah satu yang ingin kita ambil sebagai inspirasi buat kita tentang bagaimana para sahabat ini mengimplementasikan ajaran Islam, itu salah satunya adalah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Azam. Jadi suatu hari Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah kedatangan 3 pemuda. Satu pemuda diapit oleh 2 pemuda, ya. Si pemuda yang diapit itu kelihatan amat sangat merasa inferior, karena yang 2 itu yang mapit tinggi-tinggi besar, kuat-kuat. Lalu ketika sampai di hadapan sang khalifah Sayyidina Umar, 2 pemuda itu mengatakan, "Ya khalifah, wahai Tuan Amir Mukminin Sayyidina Umar, tolong pemuda ini yang namanya Azam ini dikisos. Ya, kami menuntut hukuman kisos kepada dia." Sayyidina Umar tentu tidak serta-merta langsung mengeksekusi kisos. Lalu beliau mengorek keterangan, gerangan apa yang menyebabkan pemuda yang bernama Azam ini dituntut kisos oleh 2 pemuda itu. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Azam, ya khalifah, apa yang telah engkau perbuat kepada 2 pemuda ini?" "Begini, Tuan Khalifah, jujur saya telah membunuh ayah kedua pemuda ini." "Membunuh?" "Iya. Tapi saya punya alasan, wahai Tuan Khalifah." "Apa argumentasi rasional Anda?" "Begini Tuan Khalifah, saya ini adalah punya onta, dan ketika saya tertidur, onta saya tanpa sepengetahuan saya, dan tentu saya tidak punya niat apa-apa terhadap onta saya, ternyata onta saya ini masuk ke kebunnya ayahnya kedua pemuda ini, lalu merusak tanaman-tanaman di sana tanpa seizin saya, tanpa sepengetahuan saya, karena saya tertidur. Lalu ternyata apa yang saya lihat,
onta saya ini dengan serta-merta dieksekusi oleh ayah kedua pemuda ini, wahai Tuan Khalifah. Dibunuhnya, mungkin saking marahnya dan emosinya. Saya merasa bahwa saya bukan orang kaya, onta saya itu nggak banyak, hanya 2 buah onta yang saya miliki. Kalau saya ini onta ini saya tidak ada, saya tidak bisa mendapatkan manfaat, karena saya bekerja mengambil manfaat kepada orang lain dengan onta ini. Maka saking saya marahnya, karena saya juga masih muda, saya balas membunuh ayah si kedua orang pemuda ini, wahai Tuan Khalifah. Oh begitu ceritanya. Iya, Tuan Khalifah Sayyidina Umar tentu menelisik apa yang terjadi dengan seksama. Beliau tentu seorang khalifah yang amat sangat adil, yang amat sangat menjauhi kezaliman. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Azam, tetapi surat Al-Baqarah 178 harus diberlakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan qisas. Al-hurru bil hurri. Kalau menghilangkan nyawa orang merdeka, balasannya nyawa orang merdeka. Wal abdu bil abdi, menghilangkan nyawa seorang hamba saya, maka balasannya juga adalah dihilangkannya nyawa seorang hamba saya. Wal unsa bil unsa, kalau menghilangkan nyawa seorang wanita, juga balasannya qisasnya adalah menghilangkan nyawa seorang wanita. Di dalam Islam memang menghilangkan nyawa itu urusannya sangat besar, luar biasa. Di dalam surat An-Nisa ayat 93 ada 4 konsekuensi yang ditanggung oleh orang yang menghilangkan nyawa orang beriman. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa'adallahu adaban adima. Siapa yang menghilangkan nyawa orang beriman walaupun 1 orang dengan sengaja, maka dia harus siap di neraka jahanam kekal. Yang kedua, dia dimurkai Allah begitu rupa. Yang ketiga, dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, dia harus siap dengan adaban adzima, yaitu siksa yang amat sangat pedih. Amat sangat besar memang konsekuensinya. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, Azam, engkau harus dikisoskan. Ini hukum Al-Quran. Baik, saya siap wahai Tuan Khalifah, karena saya telah melakukan perbuatan ini, saya siap menanggung resiko hukuman dikisos. Tapi saya minta waktu 3 hari karena saya ada urusan dengan kaum saya. Masya Allah, semuanya terdiam karena khawatir si pemuda ini berbohong atau berdusta. Lalu tentu tuntutan 2 pemuda yang lain tadi tidak diakomodir, tidak dipenuhi. Maka kemudian Sayyidina Umar dengan bijak mengatakan, sudah, kalau kau memang ada urusan 3 hari, kami beri waktu 3 hari. Tapi besok hari Jumat 3 hari pas, kamu harus hadir di sini untuk melaksanakan eksekusi hukuman khusus terhadap Anda. Siap wahai Tuan Khalifah. 1 hari 2 hari tunggu, kemudian hari yang ketiga hari Jumat, semua orang sudah menunggu. Sayyidina Umar ada, para sahabat juga ada, termasuk 2 pemuda itu juga sudah ada, sudah siap standby. Lalu ternyata kira-kira jam 9 pagi belum datang juga, jam 10 pagi belum datang juga. Padahal seyogianya sebelum zuhur sudah dilaksanakan eksekusi. Tapi kemudian kira-kira jam 11 ada bayangan yang dari jauh terlihat, dan kemudian bayangan itu makin jelas, dan ternyata yang datang adalah Azam, si pemuda tadi, dengan berlari terengah-engah luar biasa, bahkan di badannya terluka-luka. Lalu semuanya takbir, Allahu Akbar. Sayyidina Umar bertanya kepada Azam, Azam, kenapa badanmu terluka-luka seperti ini? Wahai Tuan Khalifah, untuk memenuhi janji saya berlari sekencang-kencangnya, takut terlambat. Tapi karena saya tidak sadar di kanan kiri banyak duri-duri, maka pada badan saya luka. Demi untuk memenuhi, yaitu hutang saya untuk dikisos oleh Anda. Baik, Sayyidina Umar bertanya lagi, kenapa engkau begitu bersemangat untuk dikisos, untuk dihilangkan nyawanya sebagai hukuman? Wahai Tuan Khalifah, bukankah Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 8, wali amanatihi wa ahdihi mura'un. Ciri seorang mukmin itu adalah memegang janjinya. Sementara ciri orang munafik adalah ayatul munafiqi thalathun. 3 ciri orang munafik. Idza hadasa kadzdzaba, ketika bicara dusta. Wa idza tu'mina khana, ketika diberi amanah berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji dikhianatinya janji itu. Saya tidak ingin terkena dan terkontaminasi penyakit nifak, maka saya memenuhi janjinya dengan sekuat tenaga. Takbir semuanya di sekitar Sayyidina Umar, para sahabat. Lalu Sayyidina
Umar menanyakan kepada Salman, ketika si pemuda tadi mau pergi 3 hari, Salman mengatakan, saya menjamin wahai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tentu terheran-heran dan para sahabat terheran, engkau berani menjamin nyawa kalau pemuda ini tidak datang wahai Salman, engkau akan dieksekusi sebagai gantinya. Iya, saya siap. Kenapa engkau siap? Jawaban Salman, sahabat Salman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya melihat mata batin basirah saya, ini pemuda jujur. Saya menatap wajahnya, ini pemuda yang imannya mengalahkan semua ego nafsunya. Dan saya tidak boleh suudzon dengan orang beriman yang jujur. Bukankah Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, hai orang-orang yang beriman, jauhi kalian prasangka atau buruk sangka atau negatif thinking kepada seorang mukmin atau sesama seorang mukmin. Maka saya jauh itu wahai Tuan Khalifah. Takbir semuanya. Lalu kemudian yang ketiga, tiba-tiba kedua pemuda tadi bangun dari duduknya seraya mengatakan, wahai Tuan Khalifah, melihat apa yang dilakukan oleh Azam, dia bersusah payah untuk dikisos, untuk dihukum, maka kami bermusyawarah, kami memaafkan Azam, tidak perlu dia dikisos. Semua bertakbir. Sayyidina Umar bertanya, kenapa hal yang sepenting ini kemudian kalian maafkan? Ya, bukankah Allah itu Al-Afu? Allah itu Maha Pemaaf. Bukankah Allah juga Maha Mengampuni? Dan saya sebagai manusia biasa, apatah lagi mestinya lebih memaafkan kesalahan saudara yang seiman, yang sudah mengakui salah dan siap bertanggung jawab dengan hukuman tadi. Sayyidina Umar bertanya kembali, apakah kamu akan meminta diat? Di dalam Islam, hukuman diat apabila ada seorang pembunuh dimaafkan oleh keluarganya adalah 100 ekor unta. Lalu dua pemuda tadi mengatakan, wahai Tuan Khalifah, saya melihat saudaraku ini bukan orang kaya, maka kami tidak perlu diberikan diat 100 ekor unta. Kami maafkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua pun bertakbir adanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memang sebuah ajaran yang sangat indah, tapi lebih indah lagi kalau kita orang Islam juga mengimplementasikan, mengaktualisasikan, melaksanakan nilai-nilai dan ajaran Islam sehingga orang melihat betapa Islam itu indah dilihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan renungan buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur ibu bapak kami, anak-anak cucu kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin yang soleh kami. Wasahih ajzadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wathabbit imanana, kokohkan iman, akidah tauhid kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa wasi arzaqana, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Berikan kami menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Berikan kepada kami hati yang benci dengan segala keburukan, dosa, kedurhakaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.